Dan ya ini ada. oh iya, ini ada hubungannya, makanya nyanyi kita singkong keju. Oh gitu. Loh, kan kancaku kayak Pak. Nek kemarin kan ibu main kancaku dodolan jersey. Kalau sekarang beda. Kita coba mencari filosofi dari sebuah makanan. Wis. Karena singkong dan keju akhirnya bersatu. Jadi singkong Dan keju. Nek bahasa Inggrisnya apa Mas bahasa Inggrisnya? Bahasa kasavacis. Dari besok namaku juga tak ganti, Pak. Apa? Ya tadi. Apa? Kasavacis gitu. Oke. Jadi singkong keju kan itu sebuah lagu sebenarnya dulu agak menceritakan dua hubungan yang tidak tujuan karena satu anak singkong, wong biasa, satu anak keju. Nengran. Tapi akhirnya bisa bersatu dengan sebuah hidangan atau makanan singkong keju. Gimana singkong bisa suka dengan keju? Lagi kancaku, Pak. Itu di masa-masa pandemi, di pas ada corona atau mungkin sebelumnya juga sudah infonya sudah berusaha atau menyebut usaha singkong keju itu menyatukan antara singkong dan keju dan orang tuanya setuju. Oh gitu. Berarti sekarang bekerja jadi PSK. Apa gue? Pebisnis singkong keju. Wah, tiba deg-degan aku. Tiba deg-degan aku ya Allah. Tiba deg-degan. Harus positif thinking. Oh, positive thinking. Ya, oke. Pak diundang lagi. Oke. Diundang lagi. Iya, gendong aja. Diundang lagi. Agak ke tengah no, ora ketok. Siap. Oke. Mari bergembira bersama-sama di ruang kita ketawa. Ambo tenan. Ambo Pak. Bisa jedul kok kono. Apa wis mau tukang kene. Tukang kono ya Pak ya. Iya. Aneh lho. Sesuk ben Pak Jokowi iso ditekake ya lewat. Itu lewat dimensi apa tuh Pak ya? Dimensi lain, Pak. Ya dimensi lain. Piye tok meneh ndi sih? Itu nemune ya mulai tempat sampah jeneng, Mas. Berarti ki metune saka sampah. Ambune lah ya ketok iki. Wah, aneh. Nemu tok yang kowe kan luar biasa. Oke, kita hari ini kedatangan tamu lagi bersama tema kita berbeda. Iya. Tema kita kali ini adalah singkong dan keju akhirnya bersatu. Setelah sekian lama berpisah, akhirnya bisa disatukan ke dalam sebuah makanan. Golongan ningrat bertemu dengan ningratan tadi. Ya. Oke, kita kenalan dulu dengan Pak Pak Udin. Ya. Udin. Tapi lebih enak dipanggil Mas kayaknya. Mas Sudin. Ya. Dengan Mas Sudin. Ini sempat viral juga ya. Lah apa? Udin banyak. Oh iya. Benar. Kalau Mas Udin yang singkong keju. Iya. Mas Udin seperti saya memberikan prolog di awal tadi dengan sebuah lagu singkong dan kejuan sebenarnya memang lagu yang viral di zaman dulu. Menceritakan tentang dua lagu, itu lagu baru, Pak. Apa? Lagu baru pada zamannya. Iya, yang tidak bisa disatukan. Kok dari singkong keju itu jenengan terinspirasi apa? Terus usahanya mulai kapan nih, Pak? Kalau terinspirasi sih sebenarnya karena saya waktu masih muda itu suka singkong sebenarnya Mas. Muda suka singkong. Jabuti singkong itu tonggo. Makanya kok komen bae. Suka makan singkong. Suka makan singkong. Oke. Tapi terus kok pengen pernah. Tapi sebenarnya singkong keju kan sebenarnya sudah ada. Dari 2000 pertama kali singkong keju di Indonesia itu 2019 mana? Bukan, 2009. 2009 tuh di Indonesia sudah ada singkong keju dan itu muncul di Jawa Tengah. Sebenarnya. Iya. Solo sudah ada, sebenarnya juga sudah ada. Itu tahun 2010. Nah, minat saya di sini kenapa? Karena barangnya singkong itu kan susah Pak carinya Pak. Oh, singkong susah teman. Susah nembungnya. Susah nembungnya buat cabut dikit. Ada dicabut. Memang benar, kita memang cari bahan pokok dari singkong itu sendiri sangat susah. Nah, dari situlah saya malah berpikir dari yang susah itu berarti maka orang-orang yang lain pun tidak akan bisa membuat seperti ini. Jadi bahan bakunya susah gitu. Bukan bahan bakunya memang benar-benar susah. Singkongnya tadi ya. Iya. Kejunya mudah. Kejunya mudah. Kejunya malah mudah. Jadi singkongnya jabut, kejunya njipul. Pokoknya wong sosek kuwi mau. Ore-ore. Ini Ini juga dari mana inspirasi? Apa inspirasi lagi filosofi?
kan tadi singkong itu yang mewakili kaum bawah, sedangkan keju itu mewakili kaum atas. Nah, sekarang itu kaum bawah kan berarti bisa ke atas. Susah. Iya tahu ini. Iya paling susah itu wis berkurang kemarin sekarang sudah jadi sukses semua. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ya doanya seperti itu. Oke, awal-awal memutuskan bisnis ini kapan, Pak? Akhir 2018, Pak. Dulu awalnya sih nggak singkong keju, Pak. Apa? Dulu geduk. Oh, geduk, itu bahannya singkong. Itu bahannya singkong, geduk itu. Iya, colongan juga. Itu beli, Pak. Beli dari. Geduk apa? Geduk apa ada? Geduk saya tuh buatnya geduk panggang, Pak. Jadi memang belum ada di Solo. Cuman karena kendala dan beberapa kok susah ya, masih belum terlalu maksimal. Saya pengambilan tuh dulu awal tuh hanya 5 kilo itu buat 2-3 hari. Terus yang saya ambil singkong atau supplier singkong saya kok ketoknya sakit banget ya. Ketoknya sakit banget sama saya toh. Sehari cuma 2 kilo, 3 kilo terus karena baik hatinya dia mengajari saya untuk membuat singkong keju. Oh, gitu. Jadi awalnya karena supplier singkongnya dulu merasa mesake. Tapi itu satu bentuk kreativitas loh, gedok panggang itu. Gedok panggang sebenarnya. Karena biasanya yang dipanggang kan bukan gedok, ayam, ini roti ini gedok bisa dipanggang. Itu sempat laku juga. Sempat laku, Pak. Tapi karena konsep jualnya saya itu kan dulu di pasar-pasar tradisional, jadi ke pasar itu memang sudah tidak hangat lagi. Karena gedok panggang sendiri itu sebenarnya enaknya itu ketika keluar dari atau fresh di oven, cerot banget ya kayak roti bakar. Nek pengen gen anget kan dipanasi, harus dione-one dirasani. Panas, enggak kempet kelek, Pak. Panas kempet kelek. Ini tambah asin barang. Enggak malu toh dulu masuk ke pasar kan masih muda, itu. The power of kepepet. The power of kepepet. Jadi karena waktu itu anak sudah 1 dan mau nggak mau harus ada susu untuk disediakan, itu mau nggak mau ya the power of kepepet. Apa yang kita bisa jalankan waktu dulu itu ya kita jalankan. Belusuan ke pasar. Tapi tetap yang disukai. Dan disukai. Karena sesuatu yang disukai apabila kita kerjakan tidak ada rasa lelah, Pak. Iya. Passion. Paling ngomong pegel-pegel karo sambat. Oke, jadi awalnya di tahun 2000 akhir 18. Dulu saya dengar pernah punya tempat tersendiri gitu, keliling atau gimana caranya dulu? Dulu pernah punya outlet, Pak, satu itu di daerah Kampung Sewu, itu di daerah timur Pasar Gede. Itu salah satu kampung dengan jenis terbanyak, Pak. Sewu, Pak. Aku bingung itu udah tenang. Bingung. Sewu loh, Pak. Belum tekan 1000, tekan 500 susah lali deh mau piro ya. Kalau Prambanan ya, Pak. Ada Sewu Candi. Ya, wingi ning klewer iki 1003, Pak. Ada jeruk. Sing pingi orenya ya. Heeh. Tinggo ketat banget. Bener, nek aku dengar bisa ketat, Pak. Soalnya tinggal pinggirnya semelang. Iya, benar. Oke. Jadi dulu itu awalnya di tahun itu 2018, 2019, awal 2019 sampai akhir tuh kita punya satu outlet sih. Terus karena pandemi kan kita kedatangan sebuah tamu yang sangat istimewa, yang sangat digandrungi sedunia corona itu. Akhirnya memutar otak lagi. Outlet kita berhenti, terus kita main di Frozen. Oh, Frozen. Ya, di Frozen. Berarti yang itu Let It Go. Let It Go Elsa. Seneng anak aku ya. Bersinggung kayak gitu. Ternyata kita itu tampangnya preman tapi hatinya itu halus ya. Ternyata ada keunikannya ya, Pak. Dari tamu-tamu kita tuh kemarin hampir semuanya terjadi suksesnya di 2019. Termasuk yang tadi merintisnya 2018, boomingnya di 2019. Jadi awalnya memang belum buat Frozen dulu. Dulu awalnya memang kita belum membuat Frozen, terus dulu, karena pandemi itu corona itu kan orang yang ada habit di rumah saja. Terus kita main online, kita main reseller, kita buat Frozen aja lah. Untuk kita main online, kita cari reseller yang sekarang kan banyak itu pejuang COD itu, Pak. Pejuang COD itu, terus kita main di situ, Pak. Dan alhamdulillah bukan hanya di Solo dan kita bisa merambah di pasar Jakarta. Woi, luar biasa.
Wongnya mah hune Jakarta ya selama ini ya? Belum. Tapi singkong tekan Jakarta. Karena orang ini Jakarta tuh bingung ki opo. Bener, berarti tinggal nundul langsung. Iya. Nah, ini kan kalau singkongnya setahu saya tidak tahan lama ya Mas. Sempat dikirim ke Jakarta itu tidak tahan lama. Ada trik-triknya? Ada, jadi kita buat memang kita di frozen kan sampai beku. Jadi memang dia sampai keras, kalau dipalang ke kiri mak klotak gitu. Itu dia bisa tahan sampai 2 hari, itu enggak apa-apa, dikemas itu. Oke, sebenarnya untuk jenis singkongnya yang dibuat untuk singkong keju di tempatnya Mas Udin itu apa? Kita jenis kulit putih, Pak. Kulit putih? Iya, seperti saya, Pak. Berarti ini pakai skincare ya? Maksudnya apa? Kulit putihnya apa? Ya kan memang ada banyak macam singkong. Kita ada singkong kulit merah, ada singkong kulit putih, ada singkong yang kuning itu. Tapi yang digunakan khusus untuk singkong keju itu yang kulit putih, Pak. Kulit putih. Iya, tapi bukan rasisme di sepak bola ya? Bukan, bukan. Jadi sama tadi, Pak. Ternyata keju pun singkong pun sudah ada tatarannya. Tataran sendiri, ada jenis sendiri. Keju yang ningrat, sekarang singkong pun ada golongan ningrat. Ada kulit putih, kulit. Alasannya kenapa yang dibeli singkong yang kulitnya putih? Karena kalau kulit merah, memang ada speknya sendiri sih Pak. Kalau kulit merah itu biasa digunakan untuk gethuk. Oh, kulit merah. Ya, dia memang teksturnya empuk gitu. Kalau orang Jawa bilang empur ya. Empur, tapi mempurnya itu mempur madet. Bener. Dia tidak bisa merekah gitu. Kalau kulit putih itu seperti saya lembut dan merekah gitu. Itu kayak Amanda Mano itu yang empur madet dia. Putih empur. Ngomong itu dipakai karo telo iki ada lah. Tapi sing kulit abang ya Pak Rahmat. Ada lagi loh Pak filosofi Mano. Singkong di Amanda itu. Apa? Putih, mulus, empur. Neng rene kejune. Kejune. Oke. Baik itu yang jadi ada speknya tersendiri untuk kebutuhan tertentu. Iya, beda-beda. Iya. Berapa lama jenengan belajar tentang singkong keju? Singkong keju itu jenis-jenis singkong apa? Di universitas ada persingkongan atau apa? Itu istilahnya pengalaman sih Pak ya. Jadi memang kalau belajar dari ini sendiri itu sebenarnya menggeluti singkong sendiri sudah dari tahun 2017 sih Pak. Tetapi bisa benar-benar bisa membuat singkong keju itu di akhir 2018. Jadi memang dulu awalnya membuat itu juga nggak bisa langsung jadi, gagal. Sampai pernah Pak membuat itu istri saya sampai nangis. karena sudah ngupas singkong banyak itu dibuat masih belum nggak jadi, gini nggak jadi gitu. Atau sebalangnya. Nah itu Pak, ini trial and error. Iya, tapi karena saya memang orang tua saya dulu juga usahanya di bidang permasakan kuliner, jadi memang dari kecil layar ceprot hidupi kuliner. Jadi memang gagal tapi enggak ada darahnya di situ yang mengalir ya. Tapi seneng gitu. masih penasaran di situ. Ini bojomu kan nangis. Kan bojoku aku. Nangis bahagia. Wis jen masku iki pantang menyerah. Pantang menyerah apa ora ngerti. Tapi Pak nangis sing nangis banget Pak. Karena tak tembung. Curhat ini. Sudah, ya enggak apa-apa. Jadi dulu nyonya lagi golongan keju tadi. Golongan singkong Pak. Singkong juga. Ya karena besar. Gua aku nek ngomong ke keluarga di wong. Nyanyi kan termasuk yang ini bahas singkong apa bahas minyak? Ini dinamakan Punokawan. Singkong keju Punokawan. Karena saya itu orang Jawa, saya orang sing ngomong ke wong Eropa ya sapa beneran ketok ya papakane wis cendi cilik masa Eropa diceper kira mau ngaku kulit putih oke karena orang Jawa dan ikonnya Jawa itu kan perwayangan. Benar. Makanya saya ingin menamakan itu Punokawan dan di brand saya kasih nama Surakarta sendiri karena memang saya pengen karena kalau dulu pusat oleh-olehnya singkong keju itu kan ada di kota sebelah Pak. Coba kita di Solo Tigo. Itu khasnya singkong keju di sana. Itu di Solo itu belum ada khas singkong keju yang membuat seperti ini. Ada sih singkong keju tapi kan di outlet gitu. Tetapi yang di pusat oleh-oleh itu kan belum ada. Makanya saya pengen kasih nama Surakarta agar kalau orang luar kota itu
oh bahwa singkong keju ini ada tulisan Surakarta, jadi nama Surakartanya pun ikut. Iya. Jadi singkong keju Ponokawan Surakarta. Iya. Kenapa tidak pakai Werkudara atau Bima? Kegedean. Atau Wisrawa. Apa Buto Cakil? Buto Cakilnya itu balik loh Pak. Soalnya untungnya dingin. Dulu malah pengennya Sengkuni. Ngojok-ngojok gen mangan pung. Singkong keju Sengkuni cocok untuk provokator. Baik, bener Pak. Berarti ini juga trik ini. Dikasih nama Surakarta. Jadi besok kalau jenengan sudah laku ya. Apa nih? Misalnya belum laku kan sebenarnya sudah laku, udah punya istri. Udah. Yang belum punya istri itu yang jumluman-jumluman itu. Kalau pengen dapat istri orang luar Jawa, kasih tulisan Surakarta. Karena itu oleh mertua dari Surakarta itu. Bisa masuk. Sekarang ada bentuk namanya frozen. Iya. Itu antusias dari konsumen seperti apa Pak? Antusias sangat tinggi Pak kalau untuk frozen sendiri, karena kan kalau orang mungkin beli satu kardus itu mungkin satu orang makan kebanyakan. Tapi kalau orang beli frozen gini kan dia bisa masuk freezer, malam-malam pengen ngopi sambil bayang sing enak-enak, goreng satu, sisanya masuk freezer lagi gitu. Dan ternyata orang-orang luar kota itu apalagi orang Jakarta, orang Jawa Barat yang bukan asli domisili sana, tapi mungkin orang-orang perantauan itu bisa merasakan lagi. Saya makan singkong lagi karena di sana kan tandurannya bukan singkong Pak, boto. Tanduran boto terus tukule opo. Jadi kita kalau ngeteh ada camilan singkong itu teringat kembali kampung halaman. Itu tadi bedol ibu gitu. Terus singkong dan keju bersatu. Itu kan dengan tekstur yang berbeda, dengan rasa yang berbeda, itu gimana? Cara menyatukannya? Cara menyatukannya kan ini memang bukan kalau orang bilang ini di presto dulu, enggak. Jadi memang singkong yang mentah kita langsung goreng. Tapi goreng setengah matang, kemudian baru ketika sudah digoreng setengah matang itu diangkat, ditiriskan, baru dicelupkan ke bumbunya biar dia bisa masuk ke dalam gitu. Yang ada kejunya itu juga. Iya, akhirnya dia nanti bisa merekah di situ. Jadi singkongnya diangkat ya Pak ya? Singkongnya diangkat. Aduh, PNS ya Pak ya? Ini orang. Jadi singkongnya diangkat loh. PNS ini. Oke, diangkat dimakan. Singkong sendiri kan teksturnya kan sudah lembut, yang singkong yang kulit putih. Iya. Kemudian ditambah keju itu tambah gurih dan tambah lembut, lumer. Buktek ya. Buktek ya. Kita buktikan. Iya. Aku juga boleh. Boleh, monggo. Kita buktikan dulu. Ini masih hangat. Empuk, bumbunya meresap. Enggak nyereti. Kan biasanya makan singkong kan nyereti ya Pak ya? Biasanya kalau habis makan singkong tuh lali utang Pak. Aku ingat goreng ke singkong karo bojoku. Rasanya kayak ini. Nah apa? Iya nek tadi keju ini. Iya. Nah, kejunya beda kan? Ada empuk biang. Empuk banget. Nyakotin rekoso. Mau ditempel kita wis. Nah, tentunya lo ini Bu. Apalagi untuk orang-orang medik Pak. Tanpa gigi. Ngomong tua itu cocok banget tanpa gigi ya. Cocok banget Pak. Bener. Dombeni teh. Jadi tempel-tempelnya Blonder Pak. Dalane mudho aku ya. Mesinnya aja urip lho ya. Tangannya to Pak. Boleh monggo. Piringnya jangan. Enak banget ini. Ini singkongnya tur margi Pak, siji anune swargi sok goreng gitu. Apalagi musimnya lagi penghujan ini cocok untuk musim hujan gini. Kemarau pun cocok Pak, kalau kemarau kan ada musim dinginnya juga. Semua musim cocok. Semua musim cocok misalnya bakul ya. Panas pun cocok pagi-pagi sambil ngopi. Dengan proses frozen dan sebagainya ini, packing dan sebagainya sudah sangat menarik. Harga dijual di kisaran berapa Pak? Kita untuk harga sih karena kita memang grocery sih Pak. Jadi untuk pengambilan itu minimal 20 pack Pak. 20 pack. Packnya 7.000. 7.000? Iya. Sangat murah. Berarti misalnya saya mau jual kayak gitu bisa ya? Bisa, sangat bisa. Iya. Bisa ya. Memang saya nggak jual ngecer. Kalau saya jual ngecer berarti saya matikan reseller. Benar. Berarti bermanfaat atau orang lain. Betul. Bahasa Jawa itu migunani. Iya. Gitu. Ya jadi 7.000 untuk 20 packnya. Iya, per packnya 7.000. Iya. Pengambilan 20 pack. Iya, pengambilan 20 reseller pack ya. Di reseller. Tuh. Nah,
seneng banget dengan ini Pak. Tapi ya mau dikasih singkong keju kon mangan kok. Makanya itu kemarin saya pesen 2 sak pack. Enggak sudah bayar Pak. Wis go wae gitu. Oh, no. Lah ngapa Pak? Mbok gawake. Saya punya hutang. Tak kita pinter kali. Singkong kowe ya. Oke. Benar. Selama ini untuk proses marketingnya atau pemasarannya lewat online saja atau gimana Pak? Pertama gedok tular Pak, gedok tular terus lewat online, lewat IG, lewat Facebook. Tapi yang paling gencar memang lewat Facebook di marketplace itu. Marketplace. Iya, paling gencar di situ. Benar. Bisa sampai di Jakarta, di daerah Jawa Barat itu lewat marketplace. Marketplace. Iya. Jadi pengiriman ke sana ya. Iya, pengiriman ke sana lewat bis. Bisa masuk Jawa Barat tuh ampuh itu. Iya. Sana kan gudangnya singkong apa? Kemasannya biji lembu toh. Biji lembu. Terus itu apa itu? Apa pralon. Ayo cakating. Saya suka loh Pak peyem itu Pak. Iya peyembuan. Oke. Pada sana kan gudangnya singkong ini bisa nembus sana kan berarti. Ya. Untuk proses frozen sendiri berarti Pak Udin di rumah sudah punya apa alatnya? Iya ada. Apa itu alatnya? Alat itu kan hanya freezer Pak. Oh freezer. Cuman sama alat penggorengan itu tadi. Penggorengan. Tapi memang singkong keju tidak bisa di machining sih Pak. Dia memang manual semua. Oh, jadi ngocek ini manual? Manual. Wes, ngocek manual. Makannya terus enggak ada. Gorengnya manual. Freezer manual. Yang machining hanya pemotongannya saja Pak. Pemotongan singkong dipotong. Pak, nanti kalau butuh tenaga motongi, teman saya tuh nganggur Pak. Iya. Pak Rahmat tuh nganggur. Oh, yang badannya besar. Oke. Cara untuk menjadi resellernya Pak Udin gimana? Cara menjadi reseller cukup hubungi WA, pesan 20 pack, ambil. Tetap WA. Oke, WA ada di bawah ini. Saya atau enggak jadi Pak? Ya, oke di sini. Nanti pesan kita ambil 50 kita kirim. 50 kita kirim sampai di depan rumah. Dengan harga yang sama 7.000 tadi. Ada pemotongan harga di atas 150 Pak. Oh, ada potongan harga di atas 150 Pak? Ada, iya. 150 di atas 150 kita nanti ada potongan harga. Ibu suka itu kalau ada dengar potongan harga itu ibu masih suka. Iya, benar. Salah satu jenis memedi yang disukai ibu-ibu potongan. Ini pocongan. Aku bener no plesetanku Pak. Aku ora bener ke. Tapi ada yang ditakuti bapak-bapak potongan gaji tadi. Nah, iki ya ngerti tekan omah secara uman didum ya. Iya. Tapi ada juga anak yang sampai rumah dimarahi orang tuanya. Potongan ini. Potongannya garis. Dalam tumo. Oke, itu untuk beberapa. Kemudian selama ini kan sudah sampai Jakarta juga. Untuk itu konsumennya lewat marketplace atau telepon atau gimana yang sampai luar kota itu? Itu memang pertama dia melihat dari profil dari Facebook saya, dari marketplace. Kemudian Facebooknya apa Pak? Facebooknya Singkong Keju Punokawan juga. Punokawan. Iya. Kurang enggak. Banyak Pak nomornya Pak. Oke. Itu Facebooknya Singkong Keju Punokawan. Ada nomor WA dan nomor teleponnya. Dia menghubungi gini-gini cocok harga, oke kita kirim. Gitu. Kita pengiriman lewat via bis Pak sementara ini Pak. Oh, tak kira via Valen loh. Via kita belum sampai untuk pengiriman kita sendiri. Kita memang masih banyak sekali PR yang harus kita benahi Pak. Iya, PR setelah dikumpulkan Pak Jono Pak. Koreksi Pak. Iya. Oke, kemudian ini sudah masuk di pusat oleh-oleh atau gimana? Belum. Jadi memang kedepannya harus memang masuk ke situ Pak, dan kita tetap penambahan produk khususnya di singkong sendiri. Karena kan untuk singkong keju kan memang dia singkong yang benar-benar pilihan. Jadi memang nanti ke depan harapannya singkong yang nggak masuk untuk singkong keju kita bisa buat produk yang lain gitu. Pernah nggak mendapatkan waktu sangat sulit sekali cari bahan baku Pak? Sangat. Itu ada di bulan-bulan tertentu sih Pak. Karena langka tadi. Iya, biasanya waktu ini bulan-bulan Februari ini sangat susah Pak. Karena kan kalau singkong yang mau dipanen tetapi hujan terus-menerus gitu nanti singkong jadi nggak bagus. Kemudian di bulan-bulan Agustus itu sangat susah Pak singkong Pak. Pas puncak-puncak kemarau itu. Karena dipakai untuk malam 17-an. Puncak-puncak kemarau susah karena kan kendala cuaca sangat panas. Jadi memang singkong yang kita gunakan kan pengiriman dari Wonosobo. Jadi
dia sudah istilahnya layu di jalan dulu, layu di tengah jalan seperti Pak Nur. Wah, ini sebelum berkembang. Oke, jadi untuk ngakali tadi Pak. Solusinya gimana Pak? Solusinya jadi gini Pak, katakanlah permintaan ada 200 spek dan 200 spek itu sudah kita hitungkan nanti singkong berapa kilo ini jadi 200 spek. Jadi nanti kita buat katakanlah untuk yang 200 spek itu kita 200 kilo ya kita naikkan, kita mendatangkan singkong 400 kilo tetapi memang kita sudah didilan dulu dengan supplier Pak. Ya. Tapi maaf ya Pak, tidak uri-urian itu kan? Enggak. 3 kali ditumbuk, enggak. Jadi memang ada pasarnya sendiri kan. Saya enggak mainnya kan bukan cuman frozen Pak. Jadi memang dari ada grade A, grade B. Nah grade B-nya itu nanti diambil dari orang singkong keju yang outlet itu kan biasa ngambil tempat kita juga gitu. Itu masuk grade B ya. Berarti mutunya jelas sih, jamin. Karena harganya pun beda, yang grade B kan sekilo 10.000, kalau ini kan dimasukkan sekilo jadi 14.000. Oh, gitu ada rentang harganya, grade-nya seperti itu. Jadi memang pernah ada kelangkaan di bulan-bulan tertentu, tapi ada solusinya. Ada solusi Pak. Dan kita tetap pegang supplier yang benar-benar bisa main di situ. Yang percaya udah. Ya, yang dipercayakan. Oke. Ini variannya cuma ini atau ada? Ke depan atau ada produk lagi? Ke depan ada produk lagi yang memang bulan depan insya Allah kita launching yang singkong Thailand itu Pak. Jadi singkong Thailand. Silan yang Sawadika. Kampung hap. Singkongnya lebih besar gitu. Bukan, tapi kalau singkong Thailand itu teksturnya lebih dia manis. Oh, manis. Ada bumbu kayak apa santannya itu. Santan nih. Jane wedok pola anak ya itu nanti kita keluarkan waktu awal-awal menjelang puasa Pak. Karena kalau puasa kan biasanya suka yang manis-manis. Benar. Kayak bakule gitu. Karena memang beberapa jenis tanaman dan yang lain itu kalau dari Thailand itu enak Pak. Ada kates Thailand, jambu Bangkok, pitik Bangkok. Terus ini ada singkong Thailand. Jadi jenengan memang ada survei ke Thailand sendiri. Ke sana belum, saya takut Pak ke Thailand Pak. Operasi ya. Oke. Ditawari operasi nanti. Nanti juga bikin keju kayak gini juga, keju. Thailandnya. Tekstur singkongnya sama, cuman rasanya beda Pak. Oh beda. Kalau singkong Thailand itu dia lebih manis. Jadi tidak usah dikasih keju. Enggak. Cukup singkong biasa itu. Singkong biasa tapi nanti ada bumbu manisnya. Ada bumbu rahasia di situ. Manis. Jadi memang ada yang suka gurih, ada yang suka manis itu memang ada. Terus kemudian nanti ada mau launching juga yang barbecue. Jadi kalau biasanya kan makan itu bumbunya ditaburi. Nah, kita kemarin kita sudah nyoba, jadi kita gigit itu sudah rasanya barbecue. Sudah ada bumbunya. Iya, sudah barbecue. Kalau ini kan gurih keju. Kemudian kita main ke itu juga. Saya bisa ke situ tuh karena kita mendengar masukan dari reseller. Karena yang tahu yang kita main kalau kuliner kan kita nggak bisa ego kita Pak. Nah, konsumen itu maunya seperti apa sih? Ya, nuruti konsumen. Ternyata ada permintaan konsumen yang seperti ini. Oke lah kita buat. Nah, istilahnya Jati Malang itu open minded Pak. Berarti pikirannya selalu terbuka lah. Harus Pak. Menerima saran dan kritik nggak masalah. Iya, tetap Pak. Siapapun itu tetap kita terima saran. Nanti ke depan ada inovasi yaitu singkong Thailand dan juga singkong rasa barbecue. Iya, barbecue, balado dan sepertinya itu kita munculkan. Berarti sering dikritik gitu ya? Sering. Pernah kebakan? Kritik gitu. Kritik. Oke, itu di beberapa harapannya Pak untuk ke depan bisnis jenengan untuk singkong keju Punokawan Surakarta seperti apa Pak? Satu sih Pak, kalau orang tua saya sendiri bilang mindset usaha itu jangan cari untung sebanyak-banyaknya. Karena rezeki sudah memang sudah dipatok. Tetapi bisalah bermanfaat untuk orang lain. Itu sih. Benar. Urip iku uruk. Nah, itu. Jadilah cahaya penerang untuk orang lain. Harapannya kita bisa menampung orang-orang sekitar sekitar kok untuk menampung orang-orang sekitar ya nampung maksudnya yang orang-orang sekitar khususnya di Karisidenan Solo yang mungkin banyak yang terdampak corona ini dan kita bisa menampungnya di situ Pak. Harapannya sih sebenarnya di situ lebihnya. Terus yang selanjutnya yang ciri khas kita kan mesti ada pesan-pesan untuk untuk pemirsa yang ingin berusaha itu Pak, apa kira-kira di pandemi ini. Satu sih Pak, apa yang bisa kita lakukan, jangan gengsi dan jangan terbebani oleh mungkin aku S2 masa aku koyo ngene. Aku kan jebolan manajer karena karena dampak corona. Terus aku kudu jangan gengsi. Apa yang bisa kita lakukan dan itu kita mungkin aku rasa seneng kuwi
tapi itu kan menghasilkan. Kita mau belajar dan kita menerima saran kritik dan kita berkembang. Luar biasa. Jadi jangan malu, aku S2, aku S3, pilek kok. PNS. Oke. Dan kita lihat bahwa singkong pun nutrisi kan Pak, ya, bagus, pengganti bahan pokok juga kan, daripada kita makan nasi terus kan, nanti kita menjadi istilahnya kayak sing tamu nih sing bedawake lho Pak, sing jersey. Kon dhewe nek mangane dino pitu Pak. Enek. Ngakune kiper Pak. Saking ngono. Habis singkong kan bagus. Iya, memang banyak yang mohon maaf yang punya penyakit diabetes itu banyak yang ini, dan cara makannya pun singkong keju sendiri kan nggak harus digoreng Pak. Gitu. Ya ada yang mungkin dia punya penyakit kolesterol, dia bisa masukkan magic gel, bisa. Terus yang mungkin punya panggangan dipanggang itu ada cara menikmatinya. Ilmu baru. Tahu saya singkong goreng itu digoreng dong. Jadi bisa dipanggang, bisa dikukus, masukkan magic gel. Iya, karena sebenarnya yang dikemas, yang di packingan ini kan sebenarnya dia sudah matang. Ini sudah matang. Sudah matang sebenarnya. Berarti nek sing pengen langsung kurang dicokot enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Iklan tonggo-tonggo kayak sing ini kan langsung dipanggang. Oh iya. Sing ngene foto Pak. Sing kukuk. Oh iya. Iklannya yang mana Pak? Bisa dipanggang, bisa gini enggak bisa. Asal dibuka plastiknya dulu. Iya. Oke, dipanggang sak sini enggak gas. Oke. Arti itu istilahnya bahwa singkong itu bernutrisi, juga bisa untuk pengganti juga yang lain. Untuk teman kita ngobrol jagungan ini penak banget Pak. Cocok buat gibah. Janganlah. Jangan kalau cuma bertiga. Kalau bisa 5 atau 10 orang. Jangan suka gibah. Tinggal kita tonggo gue. Malah mancing. Oke. Sukses selalu untuk Mas Udin. Terima kasih. Semoga singkong keju Puno kawannya ini semakin membuming di dunia. Amin. Dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Membawa misi mengenalkan makanan tradisional ke tingkat internasional. Benar. Untuk teman-teman yang di luar sana, kalau pengen reseller atau apa, silahkan bisa hubungi nomor di bawah ini. Silahkan, nanti bisa langsung hubungi. Minimal berapa Pak? 20 pack. 20 pack nanti akan diantarkan dengan harga per satu packnya Rp7.000. Oke, terima kasih Pak Udin. Sukses selalu. Terima kasih, sukses selalu juga untuk Ruang Guyu. Iya, terus. Oke, akhirnya kita harus undur diri. Kita nanti akan ketemu kembali di channel Ruang Guyu untuk berbagi manfaat, Pak Nur. Betul. Berbagi inspirasi. Terus apa nih? Kita intinya di sini mengupas hal-hal yang unik, tentang kehidupan yang ada di masyarakat. Kita ambil hikmahnya. Iya. Sambil jangan lupa guyon, karena senyum dan guyon adalah salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh kita. Matur nuwun, kita ketemu lagi nanti di channelnya Ruang Guyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.